Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat walafiat ya Prof? Alhamdulillah sangat sehat. Kita ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Amin. Ya ibadah sholatnya selama Ramadan, ya Amin. puasa, ya sholat taraweh, sholat witir, bacaan Al-Quran, ya sedekah, ya zakat. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah. Amin. Juga mudah-mudahan Allah menerima puasa Syawal kita, walaupun sekarang masih berproses ya. Iya, Prof. Berproses. Nabi mengatakan, dan itu saya yakin sudah tahu semuanya, barang siapa yang Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa kana kasyamid dahr, sama dengan seperti puasa setahun. Mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Nah, bagaimana kok bisa setahun? Iya, karena di dalam Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu dicatat Allah dengan hitungan 10 kali. Nah, sekarang kalau puasa Ramadan berapa Mbak? Berapa 30 hari? kali. Tolong dikalikan 10. Dikalikan 10 berarti ada 300 ya Prof 300. ya? Oke, kemudian 300. Kalau puasa Syawal itu 6 dikalikan 10. 6 dikali 10 berarti 60 ya Prof? 60. Tolong dijumlah. Oh ya, sebentar Prof. 300 sama 60 aja kok Mbak. Oh, gitu? 360 Prof. Iya. Oh ya, mohon maaf Prof. 360 itu kan sama dengan setahun. 360 itu sama dengan 1 tahun. Oh, iya. Lah itu artinya. Ya kan gitu tuh. Jadi itu artinya kenapa kok puasa Syawal itu dihitung setahun? Karena kan menyertai Ramadan. Ramadan itu 30 hari. Kali 10 menurut Quran itu kan kebaikan dihitung 10. Kelipatannya 10 ya Prof ya? Betul lah, 30 kali 10 berarti 300, kemudian 6 hari. 6 hari itu bisa selang-seling, bisa sehari puasa, bisa tidak, atau bisa nanti tanggal 24 boleh Mbak, 24 Syawal. Boleh akhir ya Prof iya, ya? Boleh. Pokoknya selama bulan Syawal. Selama bulan Syawal. Iya. Berarti sekarang yang belum Syawal belum sempurna pun nggak apa-apa ya Prof ya? Diselang-seling juga boleh. Diselang-seling ya, sehari tidak, sehari itu. Supaya genap setahun tadi itu. 360 hari ya Prof ya, itu selama 1 tahun. Insya Allah kuat dan insya Allah sehat. Karena kemarin jangankan 6 hari, ternyata 30 hari ya. Kuat ya Prof ya. Kuat. Masya Allah, nggih Prof. Ya kita doakan ya. 30 hari aja kuat. Ya, kuat insya Allah dan barokah. Amin. Dan barokah sambil memohon pada Allah, masih banyak keinginan Bapak Ibu yang belum dipenuhi Allah, belum banyak ya. Masih banyak daftar keinginan saya Ali ini yang juga masih belum terpenuhi. Kita harus sabar, mudah-mudahan Allah memberi sabar. Wa ma yulaqqaha illas sabirun, atau ada ayat wa ma sabruka illa billah. Orang itu bisa sabar kalau ditolong Allah. Orang itu bisa sabar kalau ditolong Allah. Lah barangkali nanti dengan puasa Syawal, puasa-puasa ini, kemudian Allah menanamkan kesabaran. Sungguh ya. Kalau diomongkan lewat mimbar itu gampang, nyuruh orang itu gampang, sabar ya. Tapi kalau menjalani itu, tidak peduli orang pinter, tidak pinter, itu kalau sudah waktunya kadang-kadang tergoda untuk marah, itu selalu ada. Jangan gitu ya. Baiklah, Dulur Al Victor yang sangat saya cintai, ini ada saya bacakan daripada nanti belum ini Mbak ya, belum ditagih oleh Mbak Nikma. Apa itu Prof? Kata mutiara. Oh subhanallah, siap Prof. Iya. Tapi ini bahasa Inggris, bahasa supaya Inggris, ya ada kemajuan sedikit. Ini
people revenge. Weak people revenge. Orang lemah itu cenderung dendam. Orang lemah itu cenderung dendam. Dendam. Bahkan ingin membalas. Ya, orang lemah itu cenderung. Iya, orang lemah itu cenderung dendam dan menyimpan dendam, tidak bisa memaafkan. Kemudian strong people forgive. Strong people Forgive. Orang kuat adalah orang kuat itu selalu memaafkan. Orang kuat itu selalu memaafkan. Iya. Subhanallah. Weak people revenge. Ya. Orang lemah itu cenderung dendam dan susah memaafkan. Susah. Kalau dengan Ramadan begini belum bisa memaafkan, ya berarti kan ya lemah, orang lemah. Tapi kalau kita bisa memaafkan, strong people forgive. Orang kuat itu selalu memaafkan. Nah, yang terakhir, intelligent people ignore. Intelligent people ignore. Nah, orang cerdas itu mengabaikan. Orang cerdas itu Mengabaikan. Mengabaikan kesalahan orang itu. Oh. Mengabaikan kesalahan orang. Jadi sudah nggak dipikir gitu maksudnya? Ya, enggak usah dipikir. Ya, saya ulang. Weak people revenge. Ini kata Albert Einstein ya. Orang lemah itu dendam. Lalu strong people forgive. Orang kuat itu memaafkan. Nah ini hari-hari ini kan banyak orang kuat toh Mbak. Karena banyak memaafkan. Ya mumpung toh, mumpung. Mumpung sawah. Ya. Ada yang bertanya kenapa toh Pak minta maaf kok harus hari raya. Siapa yang mengharuskan? Loh, siapa yang mengharuskan itu siapa? Kita tidak ada yang keharusan. Lah Anda besok Agustus bikin acara sendiri, maafkan kan juga tidak apa-apa, nggak dilarang. Tidak ada. Oh ini kan soal momen saja. Perintah agama itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan. Kan gitu ya. Nah perintah minta maaf kan tidak diatur oleh waktu. Jadi kita bisa melakukan kapan saja. Dan intelligent people ignore. Orang cerdas itu ya sudahlah, diabaikan aja. Mengabaikan. Diabaikan. Jadi diapakan, disakitin orang? Ya sudah. Saja begitu nggih Prof. Yang lalu ya sudah kan. Untuk apa dipikir? Saya jadi ingat seorang sahabat yang kapan hari pernah dikisahkan Prof itu apa ya. Itu, Mbak? Ya Allah, apa itu ya? Bukan biarlah berlalu, begitu bukan? Bukan itu ya Prof ya? Enggak. Okay. Waktu ada sahabat ya, siapa gitu yang kemudian Ya seperti itulah Mbak ya. Itu orang cerdas ya Prof ya? Ya orang cerdas. Itu orang cerdas ya. Orang cerdas. Baiklah Mbak, pagi ini saya akan berbicara tentang filosofi duduk di antara dua sujud. Filosofi duduk di antara dua sujud. Iya. Bentar. Silakan lihat di buku halaman 64. 64. Oh ya, lanjutan berarti ya Prof ya? Ya betul. Duduk di antara dua sujud. Halaman 64. Itu namanya duduk iftirosh. Duduk iftirosh. Kalau duduk yang tasyahud akhir itu namanya tawarruk. Duduk tawarruk begitu ya Prof ya? Iftirosh. Ya, jadi duduk iftirosh itu seperti itu. Iftirosh. Nah sekarang saya akan menjelaskan kenapa harus ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu bisa dengan dua cara, ya Mbak ya. Seperti yang kita lakukan itu bisa. Ya
telapak kaki kiri ditindih pantat toh. Nggih. Terus telapak kaki kanan berdiri. Ya toh? Nggih, berdiri. Lalu ujung jarinya dihadapkan ke kiblat. Nggih. Ditekuk toh? Nggih, ditekuk, Prof. Ya, itu yang sudah bisa kita lakukan. Ada hal lain, Prof, Ya. selain gitu? Nah, ada juga yang sama-sama dua telapak kaki itu didirikan, ditegakkan. Oh, berarti Sama-sama ujung jari itu dihadapkan ke ke kiblat. kiblat sama-sama ya, Prof ya? Oke, Nggih. mudah-mudahan paham ya. Berarti Ini ya. tidak ditindih ya, Prof? Oh enggak. Jadi telapak tangannya tidak. Kita bertumpu pada tumit. Nggih. Pantat kita itu bertumpu pada tumit. Pada kedua tumit kalau yang ini. Betul. Nggih, Paham nggih. toh? Nggih, paham. Prof. Jadi dua itu namanya iqa'. Kalau tadi itu iftirosh. Istiros kalau ini Iqa'. Ini dua-duanya. Boleh kedua-duanya. Saya melakukan kedua-duanya. Oh, nggih, nggih. Tapi kalau di rumah, Nggih, nggih. saya kalau di rumah iqa'. Iqah. Tidak selalu juga, tapi saya sering kalau sholat malam saya sering pakai iqa'. Berarti ini sama-sama ujung jari itu Saya menghadap ke takut kiblat. kalau saya lakukan di tempat umum, terus nanti orang kaget gitu loh. Kok ada gaya baru? Loh, Prof Ali kok modelnya baru ya? Iya, mungkin begitu. Sejak profesor kok macam-macam gitu ya. Modelnya aneh-aneh ya? Ya, padahal itu tidak, itu sudah ada di dalam hadis, itu sudah ada. Hadis riwayat Muslim dari Abu Zubair radhiyallahu anhu itu ada. Jadi yang seperti ini boleh ya? Iqa'. Ya. Iqah. Lah mengapa saya memilih itu? Karena dua ujung jari itu ketekuk yang demikian kuat. Nggih. Kuat. Dan itu kalau ditekan sampai 5 menit itu bagus sekali itu. Oh, untuk kesehatan ya, Prof? Iya, untuk kesehatan. Nggih. Nah, di Amerika, saya justru lihat ini banyak dilakukan di Amerika. Oh, berkembang di Amerika justru. Iya, jadi saya kemudian, iya juga, enak juga ya itu ya. Saya pelajari di itu, oh ternyata di buku saya sudah ada ini gitu. Di buku ya, Prof ya? Iya. Itu makanya di poin 2 itu, Poin 2. iya, poin 2 itu pilihan 1 menghadapkan ujung jari kaki kanan ke kiblat. Nggih. Ya toh? Atau duduk iqa', yaitu duduk di antara dua telapak kaki dan oh maaf ya, kalau iqa' itu duduk di antara telapak kaki dan kedua tumit. Oh ya benar. Nggih, Prof. Kedua telapak kaki Dan kedua tumit, jadi telapak kaki kan tidak ditindih toh, Mbak. Nggih. Tumit. Jadi kedua tumit itu Berarti berpangku pada dua tumit ya, iya Prof, betul. Lah itu kalau jarinya itu ditekuk dengan keras ya, Oke. ditekuk dengan keras, Nggih. lututnya itu diajukan sedikit gitu, Mbak. Kan tambah nekuk toh, Mbak. Oh, nggih. Paham nggih. toh? Nanti Agak dicoba maju. aja, Mbak. Dicoba Nggih, dicoba nanti. dulu ya. Itu namanya iqa'. Ya saya menyukai itu kalau salat malam. Karena tidak ada orang, ya, tidak dilihat orang. Dan yang kedua itu terasa kemeng gitu, Mbak. Ya. Nggih, Prof. Teng gitu ya. Di ujung kaki itu Terasa ya, Prof? Ya, tapi memang saya biarkan saja. Setelah itu kemudian enak. Ya itu. Lah mengapa itu duduk? Ini kan ceritanya duduk di antara dua sujud itu karena sujud itu 2 kali. Nggih. Paham, Mbak ya? Nggih. Oke. Nah, mengapa kita sujud 2 kali? Karena di dalam Al-Quran itu banyak perintah bersujud. Saya ulang, mengapa dalam setiap rakaat itu sujud 2 kali? Iya, karena dalam Al-Quran itu banyak perintah bersujud. Maka kita sujud, saya tidak mau sujud hanya sekali ya Allah. Paham, Mbak? Nggih. Saya tidak mau sujud hanya sekali. Saya ingin sujud 2 kali untuk melambangkan bahwa saya orang yang selalu bersujud kepadamu. Itu filosofinya. Subhanallah. Jadi memperbanyak sujud Iya. itu ya, Prof ya. Mengapa harus ada duduk? Iya, karena kita mau sujud lagi. Rukuk hanya sekali. Ya kan? Nggih. Tuh, kecuali gerhana. Nggih. Kenapa harus ada duduk iftirof? Iftirosh? Iftiros ya, Prof ya, atau duduk yang tadi iqah tadi Iqah. kan iqah karena ada Iqah. sujud lagi. Iqa'. Ya. Iqah. Ya.
Oh, Iqa, ya. Ya, itu. Iqa. Karena ada sujud lagi itu tadi ya, Pak? Iya, sujud karena sujud lagi itu. Ya, monggo Pak Mul nggih. Pak Mul nggih. Ada sujud lagi tadi. Jadi itu untuk menunjukkan kepada Allah, saya tidak mau sujud hanya sekali ya Allah. Saya perlu berkali-kali. Nah itu. Nah mengapa sujud 2 kali itu? Kemarin sudah saya terangkan di halaman sebelumnya buku 60 menit terapi salat bahagia, saya terangkan, iya, menggambarkan bahwa manusia itu hidup 2 kali dan mati 2 kali. Hidup 2 kali dan mati 2 kali. Ya, 2 kali. Itu cerita dalam Quran kan begitu toh, Mbak. Surat Al-Baqarah itu. Dialah yang mematikan kamu, menghidupkan kamu, mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Berarti mati 2 kali dan hidup 2 kali. Maka ketika kita sujud yang pertama melambangkan bahwa kita ini diingatkan kamu itu dari tanah. Kita Mbak. Oke. Kemudian duduk di antara 2 sujud itu. Nah, sekarang kamu saya hidupkan. Oke. Duduk itu tadi ya, Prof? Ya. Lalu sujud lagi tak Mbak? Kamu hidup enggak terus. Sujud lagi untuk menunjukkan bahwa kamu itu suatu saat akan masuk ke dalam tanah. Jadi tanah hidup, tanah lagi. Ya, terus lagi bangkit lagi tak Mbak? Bangkit lagi, untuk menunjukkan bahwa setelah matimu itu juga sementara. Matimu itu sementara. Nanti kiamat saya hidupkan lagi. Ya toh Mbak? Berarti matinya berapa kali? 2 kali toh? 2 kali. Sebelum kita diberi nyawa itu namanya mati. Benda mati toh. Terus hidup dilambangkan dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita sujud lagi untuk melambangkan kita sebentar lagi mati. Lagi. Kemudian kita bangkit dari sujud lagi melambangkan bahwa kita dihidupkan lagi. Itulah filosofi. Itulah. Sekarang duduk di antara 2 sujud itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan. Artinya gini, duduk di antara 2 sujud itu melambangkan hidup di dunia, Mbak? Paham? Duduk di antara 2 sujud itu adalah melambangkan kita itu dihidupkan di dunia. Dari tanah kemudian hidup. Iya betul. Kemudian bangkit dari sujud kedua itu namanya menunjukkan itu simbol kehidupan setelah kematian. Lah sekarang yang dibutuhkan untuk hidup dan mati ini. Kalau hidup jelas. Hidup di antara 2 sujud ini kan kehidupan toh Mbak. Yang diminta apa Mbak? Untuk hidup ini butuh apa? Butuh apa Prof? Iya, yang untuk bisa hidup ini loh. Butuh oksigen? Iya, apalagi? Makan toh. Oh iya. Iya toh, makan. Makanya mintanya warzukni. Warzukni, Masya Allah. Makanya kita duduk di antara 2 sujud itu kita minta warzukni. Oh Masya Allah, kenceng itu Prof. Ya toh, warzukni loh. Wajiburni. Saya ini kebutuhan saya banyak. Ya untuk mengangsur hutang, untuk biaya SPP anak saya, untuk ini ya. Karena ini hidup. Masya Allah, hidup ya, heroik ya Prof. Ya hidup, maka hidup ini dibutuhkan apa? Ya makan. Makan, warzukni. Makanya doanya warzukni. Warzukni. Oke. Lalu apalagi? Ya sehat. Maka wa'afini. Berikan aku kesehatan. Loh. Makanya saya terangkan bab ini adalah bab tentang filosofi duduk di antara 2 sujud. Melambangkan ini kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia, maka yang dibutuhkan adalah warzukni. Ya kan gitu. Cukupilah kebutuhan. Ya, wajiburni. Itu kebutuhan kami yang mendesak ini loh banyak. Membayar pajak sepeda motor, toh itu. Nanti sebentar lagi banyak undangan khitan. Ini kami harus memberikan kegembiraan kepada yang di khitan. Ya uang lagi. Ya makanya kita warzukni, wajiburni, toh. Wajiburni. Ya belum lagi angsuran di PKK, toh, Dasawisma, koperasi, toh, di bank, dan lain sebagainya. Wajiburni. Ya itu hidup ini. Wa'afini untuk berobat,
ya. Karena kami minum obat, maka sembuhkan saya. Luar biasa tuh. Masya Allah, hidup banget ini Prof ya. Ini filosofi duduk di antara dua sujud. Terangkum dalam sebuah doa duduk. Iya, memang itu. Makanya di halaman 65 di sini dikatakan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan doa di antara dua sujud adalah doa paling lengkap karena mencakup permohonan kebutuhan dunia dan akhirat dan seterusnya. Gitu loh Mbak. Di dalam sholat ini doa di antara seluruh gerakan, doa yang paling lengkap itu adalah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah doa duduk di antara dua sujud. Nah sekarang duduk ini sebenarnya Mbak, di samping untuk melambangkan tadi itu saya nggak mau sujud hanya sekali, sujud dua kali. Ini juga menggambarkan untuk sujud yang kedua itu nanti dipersiapkan lagi yang lebih bagus. Sujud pertama, sujud kedua, karena sujud kedua itu lebih mendekati kematian toh Mbak. Berarti sujud yang kedua ini lebih bagus. Sujud pertama dengan sujud kedua, mana yang lebih mendekati kematian? Sujud yang kedua. Iya, karena menitnya kan menit berikutnya. Paham toh? Nah kalau sujud pertama, nanti sujud rakaat kedua, ya lebih dekat kematian toh. Wong karena kan kita ini setiap menit kan lebih mendekati kematian. Masya Allah. Maka duduk di antara dua sujud ini juga persiapan sujud yang lebih bagus lagi. Maka sujud kematian itu ada, maka sujud yang berikutnya itu lebih mendekati kematian, maka mintanya Rabbi firli warhamni. Ayo. Ampunilah aku, kasihilah aku. Ingat, Rabbi firli warhamni. Mbak Nikma, Pak Mbol kalau mendoakan orang mati mesti Allahumma firlahu warhamhu, ampunilah dan kasihilah. Coba. Warhamhu. Jadi ini filosofinya. Karena sujud kedua itu kan sujud melambangkan kematian, toh. Nah orang mati itu, kalau mati itu didoakan oleh yang hidup ini, Allahumma firlahu warhamhu, dua, ampunilah, kasihilah. Sekarang duduk di antara dua sujud kita, minta ampuni saya, kasihi saya. Sama ya Prof ya? Iya. Ampuni saya, kasih saya. Tuh. Hidup itu apa? Perlu makan saja. Perlu makan saja, perlu sehat saja. Tidak cukup toh Mbak? Buatan, Prof. Perlu diberi petunjuk. Prof. Maka wahdini. Wahdini. Berikan aku petunjuk. Subhanallah, wahdini. Wahdini. Perlu juga keimanan, petunjuk iman, dan perlu kesejahteraan. Wa'afini wa'afani. Jadi ya ampunan, ya kasih sayang, ya petunjuk, ya rezeki, ya banyak lah Mbak. Kesejahteraan itu kan zahir batin Mbak. Kesejahteraan zahir batin, kesejahteraan zahir ya berarti fisik, kesejahteraan batin berarti ketenangan jiwa dan seterusnya. Nah itu Mbak filosofinya. Doa ada di sini pengampunan, minta pengasihan, dikasih. Iya toh, petunjuk, keimanan dan kesejahteraan lahir batin. Kesejahteraan lahir batin. Nah, doa ini merupakan pengantar untuk sujud kedua. Doa ini, doa dalam duduk di antara dua sujud ini adalah penghantar untuk sujud yang kedua. Betul. Terusnya Mbak, terus Mbak dibaca Mbak itu. Alinea berikutnya ya. Ya enggak, yang seterusnya itu adalah pengantar untuk sujud kedua. Terus sujud diulang. Sujud diulang 2 kali setiap rakaat untuk menunjukkan kesungguhan harapan hati yang lebih bersih dan hubungan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau dekat hanya begini-begini saja. Saya lebih dekat. Saya nggak mau hanya sujud sekali. Kurang dekat ya Allah, kurang dekat. Saya ingin lebih dekat lagi. Sujud lagi. Ya. Baiklah, itu filosofi duduk di antara dua sujud. Mengapa harus ada duduk di antara dua sujud? Mengapa juga doanya doa yang seperti itu? Ya, itu saja supaya dipikir dulu. Tolong pendengar, ya, dulur itu
Apa yang saya sampaikan tolong direnungkan dulu. Nanti kalau tidak paham ditanyakan, tapi direnungkan dulu. Sambil Anda merenung, saya istirahat.